Waalaikumsalam. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mohon maaf ya, Bu Maya ini lagi ada acara di masjid. Jadi ini Bu Maya mungkin ada suara-suara yang terdengar yang lain nanti, nggak apa-apa ya. Oke, untuk yang pertama silakan dibuka dulu e-learningnya. Silakan lakukan presensi dulu sambil saya persiapkan materinya ya. Hari ini kita akan membahas operator dasar Java. Kemudian yang kedua, kita akan membahas kaitannya dengan kondisi atau if else. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas switch case. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas kaitannya dengan multi level. Suara Bu Maya kedengaran apa enggak? Siska bisa dengar suara Bu Maya, Siska? Atau Ali Imron kedengaran suara saya? Halo? Dengaran, Bu. Ya, wes. Oke. Nah, lanjut ya. Hari ini kita akan membahas operator dasar Java. Waktu itu Pak Aji sudah menjelaskan dengan NetBeans, betul ya? Ya, sudah gitu Mbak Siska atau siapa nih yang di sini? Mbak Haniatun. Halo? Mas Fikri, dengar suara saya Mas Fikri? Dengar, Bu. Oke, Bu Maya sambil nanya dulu. Kemarin Pak Aji jelaskan dengan apa? NetBeans ya? Iya, Bu. Ya, oke, sama juga yang akan kita pakai nanti operator dasar Java. Kita pakainya tetap dengan NetBeans. Kalau kita nyoba di dalam 2 jam ini sepertinya nggak akan cukup karena saya akan menjelaskan 4 tatap muka sekaligus. Pertemuan kemarin kalian ada kuliah blog sehingga saya ganti di hari ini seperti itu. Kemudian minggu depan itu sudah UTS kalian. Pertemuan yang akan datang lagi, kalian akan diajar oleh industri nanti. Beliau siapa? Beliau adalah Bapak Aditya. Beliau kerjanya di Singapura. Kemudian beliau saat ini megang front end atau front end dan back end. Kalian nanti akan belajar kaitannya dengan pemrograman dasar dengan beliau. Nah, sekarang kami akan coba membahas kaitannya dengan dasar-dasarnya untuk operator yang akan digunakan. Jadi materinya bisa kalian download terlebih dahulu, ada di e-learning. Silakan dibaca, saya bantu untuk proses menjelaskan. Jadi kalau operator dalam bahasa pemrograman apapun itu pasti ada dan pasti dipakai. Kemudian untuk yang sekarang kita akan belajar dengan Java.
Operator di Java itu apa? Itu suatu simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer agar komputer bisa melakukan aksi terhadap satu atau lebih operan. Operan itu berarti di sini operator. Bisa tambah, kemudian bisa bagi, kali, kurang, dan seterusnya. Akan tetapi di bahasa pemrograman biasanya mungkin kita beda sama seperti di kalkulator. Kalau di kalkulator penjumlahan tetap ya sama, pakainya adalah plus. Kalau pengurangan juga sama, minus. Cuman kalau misalkan perkalian, ada yang tahu nggak pakai apa? Pakai simbol apa? Bintang, Bu. Ya, betul. Pakai simbolnya adalah bintang. Jadi, kalau perkalian, nggak apa-apa. Ini mungkin kalian masih semester 1, masih baru. Yang dulunya bukan dari SMK, nggak paham bagaimana kita harus ngodingnya. Nggak apa-apa, nanti kita sama-sama saling belajar. Jadi, operator di sini ya hampir sama dengan kalian belajar matematika. Kita punya plus, kita punya minus, punya bagi. Cuman perbedaannya adalah nanti dibagi sama dikali. Kalau tadi kali itu biasanya X, kalau di dalam bahasa pemrograman kita pakainya bintang. Kemudian kalau bagi pakainya apa? Garis miring. Ya, garis miring ya. Nah, di dalam operator Java ada operator aritmatika, ada operator penugasan, ada operator relasi, ada operator logika, ada operator ternary. Operator ternary ini jarang dipakai karena operator ternary biasanya kita pakai if else, sama aja sebenarnya, sehingga kalian nanti fokus ke 4, aritmatika, penugasan, relasi, dan logika. Apa itu operator aritmatika? Kita lihat next slide. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Simbolnya plus untuk penjumlahan. Pengurangan tetap, perkalian jadinya adalah bintang, kemudian pembagian adalah garis miring atau slash, kemudian ada modulus. Modulus itu apa? Modulus itu adalah sisa dari pembagian. Jadi kalau saya bilang 4 dibagi 2 berapa? 2. Ya, 4 bagi 2. Ada sisanya nggak? Enggak. Berarti modulusnya adalah 0 jawabannya. Kalau saya bilang 10 modulus 3, hasilnya berapa? 1. 1. Satu. Nah, betul. Hanya Sampai 1, Bu. sini ada yang nggak paham dulu nggak kaitannya dengan modulus? Bisa? Kalau nggak paham silakan disampaikan, nanti kita akan ulangi lagi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian saya rasa sama seperti matematika. Modulus juga mungkin kalian sudah dapat dulu pada saat SMA atau SMK atau mondok gitu ya. Jadi di situ modulus simbolnya aja yang ganti. Simbolnya di sini modulus dengan prosentase atau persen. Jadi sisa dari pembagian. Tadi kok bisa 1, Bu? 10 dibagi 3 berapa? Kan 3. Sisanya berapa? Yang utuhnya berapa? Angka berapa? 1 kan? Nah, berarti modulusnya di situ adalah 1. Iya, Bu, 1. Yuk, sekarang tebak-tebakan. Sekarang dulu. Wian, ada di situ Wian Adiatma. Ada, Bu. 13 modulus 3, Mas. Berapa? Eh 13 modulus 4. Yo, 13 dibagi 4 dulu kalau bingung. 13 dibagi 4 berapa? Koma-koma, Bu. Nah, koma-komanya nggak usah diambil. Kamu ambil bilangan bulatnya aja. 3, Bu. 13 modulus 4. 3. 3. Yakin? Iya. Ada yang punya jawaban lain? 1. Nah, nah, yuk, sini kira-kira 1. 4 kali 3, 12. Sisa 1 ke 13. Nah, berarti 1. Hati-hati semua ya. Modulus, saya ulangi, tricky ini sedikit kelihatannya susah, tapi sebenarnya enggak. Jadi modulus itu sisa dari pembagian, tapi pembagian yang bulat. Enggak pecah koma-koma. Kalau bingung,
Ya udah coba 13 dibagi sama 4. Berarti kan berapa di situ? 3, sekian kan? Nah, sekiannya tuh nggak usah kalian ini kan. Nggak usah kalian hitung, tapi tinggal 3,1 misalkan. Berarti 3 dikali 4 dulu 12. Berarti 13 dikurangi 12 berapa? 1. Sekarang lagi pertanyaannya, 15 modulus 6. Saya minta Ahmad Sirojudin. Ya, nggak apa-apa, nggak paham, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena modulus, pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan ini dasar untuk kalian masuk ke pemrograman nanti. Kalau ini nggak paham, susah nanti jadi. Jadi kita pelan-pelan aja dulu kaitannya dengan operator aritmatika. 15 modulus 6. Ahmad Sirojudin, berapa? Satu, Bu. 15 dibagi 6, 1. Oke, yang lain. 3, Bu. 3, Bu. Bu. 3. Sampai sepakat 3, Bu. dulu. 1, ayo. 3. 3, Bu. 3, Bu, 3. Sisanya 3. Ya, Bu. Oke, lagi sampai jawabannya semua sama. Sekarang berapa ya? 18 modulus 7. 18 modulus 7 Adilah Qurratu Aini. 4, Bu. Berapa? 4. 4. Yang lain. Sepakat 4? 4. 4. Oke, bisa ya? Ya, sudah semakin banyak yang nggak paham. Nanti kalau misalkan kira-kira nggak paham, bisa tanya sama temennya, ya tadi kenapa sih kok dia bisa 4 dan seterusnya. Oke, next. Sekarang kita operator aritmatika diingat-ingat apa aja. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kemudian contoh programnya nanti bisa dicoba sendiri. Karena kalau kita nyoba nanti nggak cukup waktunya ya. Kemudian yang berikutnya ada operator penugasan. Nah, di sini operator penugasan fungsinya memberikan tugas pada variabel tertentu. Biasanya untuk mengisi nilai. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Biasanya ada sama dengannya. Mudahnya gitu. Untuk mengisi nilai. Jadi kan ada sama dengannya. Mengisi nilai dengan penambahan plus sama dengan. Mengisi nilai dan pengurangan min sama dengan. Kalau kita mau ngambil nilai, berarti harus ada apa? Harus ada sama dengannya. Ada sama dengannya, kita nggak bisa ngambil nilainya. Kita nggak bisa ngambil value-nya. Contoh, 14 misalkan ditambah 2. That's it, selesai itu aja. Kita nggak bisa ngasih tugas ke dia. Ngasih tugas apa untuk mengisi nilainya. Tapi kalau kita punya 14 plus 2 sama dengan, nah baru nanti programnya bisa jawab bahwa jawabannya adalah 16, misalkan kayak gitu. Jadi operator penugasan di sini adalah ada sama dengan. Contoh programnya nanti kalian bisa coba. Kemudian yang operator ketiga ada operator relasi. Operator relasi seperti apa? Operator relasi ada lebih dari, simbolnya berarti seperti yang kalian lihat di sebelah kanan. Lebih kecil, kemudian ada sama dengan. Hati-hati di sini, sama dengan ketika kita bilang relasi berarti sama dengannya ada 2. Kalau penugasan tadi kan 1 ya. Nah, kalau penugasan operatornya nilai sama dengannya 1. Tetapi kalau misalkan kita bilang operator itu adalah relasi, berarti sama dengannya ada 2. Tidak sama dengan, tidak itu ditunjukkan dengan tanda seru atau negasi. Itu tidak sama dengan, lebih dari sama dengan. Jangan lupa ada lebih dari sama dengan. Lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau saya bilang kurang dari sama dengan kurang dari itu sama atau beda? Beda. Beda. Kalau saya bilang lebih dari sama dengan 5, itu dapatnya adalah
C misalkan. Nah, nilai seseorang itu adalah 5. Apa nilainya dia? C, Bu. C. Ya. Sebentar. Oke, sudah masuk ya? Bisa kiri. Belum, Lah Bu. ngepet saya gak di kowe karo. Halo? Halo. Bisa dengar suara Bu Maya? Ya, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau saya punya angka antara Apa? lebih dari sama dengan 3 sampai kurang dari 5, angkanya berapa aja berarti? 3, 4. 4. 3, 3, 4, 5. Ya, Ayo. 3, 4. Ada sama dengannya loh Bu Maya tadi bilang. Lebih dari sama dengan 2. 2, 3. 2, 3, 2, 3, 4. 4, 5-nya nggak ikut. Ya. Hati-hati. Lebih dari sama dengan 2 kurang dari 5. Berarti angkanya adalah 2, 3, 4. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Cakep. Contoh programnya nanti bisa dicoba. Ada logika N, ada logika OR, ada kebalikan negasi tadi seperti yang dijelaskan. Nah, ini yang kalian perlu hafalkan. Kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, hasil logika N-nya itu benar. Kalau OR itu benar. Kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, logika N-nya salah. Jadi kuncinya adalah kalau N itu dia harus pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus benar. Sedangkan OR, kalau kedua-duanya ini ada yang salah nih. Harusnya logika OR-nya ini yang terakhir harusnya false ya. Saya Bu Maya benerin dulu biar nggak. Wah nih. Screen-nya nggak Mohon ada, maaf Bu. sebelumnya, Bu. Share screen-nya tidak kelihatan. Iya. Saya benerin dulu. Enggak mau saya screen ya. Ini sudah stop share screen atau masih share screen? Belum. Nah, ini nih. Jadi, ini yang kalian perlu hafalkan dan kalian perlu pahami. Untuk operator N, kuncinya adalah 2 pernyataan harus benar. Dia nilainya pasti benar. Kalau logika OR, keduanya salah, baru logika OR-nya salah. Ini perlu dihafalkan ya. Nanti biasanya ada pertanyaan, kalian diminta untuk menjelaskan data-data ini. Jadi pernyataan untuk N itu bernilai benar jika keduanya benar. Kalau OR atau itu keduanya harus salah dulu, baru pernyataannya salah. Kalau negasi, apa? Negasi itu kebalikan. Kalau pernyataan 1 true, hasilnya apa kalau dinegasikan? Pernyataan 1 bernilai apa? Salah. Sekarang saya kasih pertanyaan.
Saya mau tentukan hasilnya untuk logika N. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, hasilnya? Salah. Salah, bisa ya? Nah, jadi nggak itu yang dihafalin. Cuman biasanya nanti pernyataannya nggak cuma 1. Jadi misalkan saya punya 3 pertanyaan, pernyataan 1 ditulis dulu sekarang masing-masing. Pernyataan 1 benar, ditulis ya. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 benar. Kemudian di bawahnya negasi. Pernyataan 3 atau buka kurung pernyataan 1 dan pernyataan 2 tutup kurung. Yuk, hasilnya apa? Hayo loh. Apa hasilnya? Negasi menjawab, Bu. pernyataan 3. Kemudian kalau misalkan atau yang buka kurung pernyataan 1 dan pernyataan 2 tutup kurung. Apa izin hasilnya? menjawab, Bu. Kenapa? Kalau misalkan izin menjawab, kalau misalkan yang N itu hasilnya false, Bu. Kalau misalkan yang OR itu true. Apakah benar, Bu? Ya, berarti langkah yang pertama apa? Negasi dari pernyataan 3 dulu ya. Iya. Ya, Pernyataan 3 dinegasikan hasilnya dulu, apa? Bu. Karena pernyataan 3 pertamanya true, kita negasi jadinya false, Bu. Oke, false diataukan dengan hasilnya N apa? Hasilnya N. Saya mikirnya nggak gitu sih, Bu. Saya mikirnya Gimana lebih gitu? ke kan saya anggap gini, Bu. N itu adalah perkalian dan OR itu pertambahan, Bu. Jadi Ya. kita beri nilai true dan nilai false. True itu nilainya 1, false itu nilainya 0. Jadi kalau misalkan kita cari logika N, karena N logikanya perkalian, pernyataan 1 kan true ya, Bu. Pernyataan 1 true berarti 1, dan pernyataan 2 itu false berarti 0, dan pernyataan 3 itu dinegasi jadinya false, maka nilainya 100. Nah, kalau misalkan 100 itu kalau misalkan kita hasil logikanya N itu dikali, Bu. 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Jadi 0 itu adalah false. Jadi hasilnya false, Bu. Kalau misalkan OR, kita tambahkan 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya true. Saya pakai pemikiran gitu sih, Bu. Nah, oke, ada yang lain nggak? Kita sambil sholat. Ada ini. Nggak ngerti saya, Bu. Kita sambil sholawat. Gak apa-apa ya, dimanapun berada tetap belajar. Ya, ada jawabannya tadi. Dengar suara Bu Maya sekarang? Halo, halo. Ya, benar, Bu. Dengar, Bu. Ini lumayan ramai di sini. Karena memang Poliji ada ini, apa peresmian masjid. Setelah itu ada maulutan juga. Jadinya Bu Maya ini lagi keluar dari acara sebentar buat masuk karena udah lama nggak masuk. Oke, saya ulangi lagi. Ada yang bingung nggak tadi? Atau bingung gimana? Saya bingung, Bu. Oke, Bingung. ya. Oke, Bu. Yes. Saya juga Yes, belum oke. paham. Ya, oke. Nggak apa-apa. Yuk, saya jelaskan pelan-pelan. Saya masih bingung. Ya, kok nggak diundang, salah ya. Sudah selesai Google Blognya. Bentar.
Saya buka Word dulu. Ayo dicari ibunya. Ini P1 gitu ada deh. P1, P2, P3, negasi P3 atau buka kurung P1 dan N P2. Gini tadi. P1-nya apa tadi? True ya? True, false, true. Gini nggak tadi? Sepakat dulu nggak ini? Iya, Bu. Ya, sekarang negasi P3. Berarti negasi dari true. Gini atau P1T N P2 F. Berarti negasi T apa? False kan? Atau T dan false apa? True dan false. Jawabannya apa tadi kalau dan? False. False. False atau false? Hasilnya? Hasil akhir? False. Hey, says False false ya. dan false. What is a false and false? Kembali lagi ke PPT-nya sekarang. Kalau itu atau tidak, saya ganti. Saya ganti di sini. Wes, apa hasilnya? 3T P1 BP2 itu True. benar. Aduh, kaget. P3 True hasilnya Bu. True. Oke, true. kita coba ya. P3, T, N, P1T atau F. Berarti T dan apa? True atau false? Jawabannya apa? True. True. Berarti true dan true? True. True. Oke, bisa ya? Kalau yakin. Dihafalin. Kuncinya dihafalin tadi ya. True dan false-nya harus dihafalin. Kalau di itu nggak dihafalin, kamu lupa. Tapi kalau kamu hafalin, insya Allah nanti bisa untuk menentukan ini operator increment dan decrement. Kita lihat di sini. Operator decrement itu berarti plusnya 2 kali, kemudian ada min 2 kali. Maksudnya apa? Kalau saya punya plusnya 2 kali, berarti saya akan menambahkan 1 nilai operatornya. Kalau dia min, berarti kita akan menurunkan sebanyak 1. Seperti itu. Biasanya ini dipakai untuk kayak bilangan faktorial, seperti itu. Kalian akan pakai nilai-nilai yang seperti ini. Tetapi di dalam bahasa pemrograman, biasanya yang paling akan sering kalian pakai adalah ini. Operator aritmatika, kemudian yang tadi penugasan, kemudian berikutnya nanti yang relasi. Lebih dari, kurang dari, kemudian ada operator logika. Lah semua dong, Bu. Iya. Hampir semua kecuali yang jarang dipakai biasanya adalah ternary. Karena ternary kita pakainya langsung ke if else. Kemudian yang terakhir ini kita pakai biasanya untuk for atau untuk looping. Kita mau ngulangnya berapa kali? Saya mau menambahkan datanya berapa kali? Plus 1, plus 2, atau plus 3. Seperti itu. Mau ditanyakan dulu? Ya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahri dari TV. Saya pernah baca Bu, di Java juga ada operator bitwise. Betul. Terus apakah di sini tidak dipakai atau gimana Bu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ada lagi?
Sudah? Oke, bitwise itu sebenarnya sama dengan logika. Bisa dilihat nanti bitwise operator di Java. Ada bitwise OR, ada bitwise AND, ada bitwise XOR, dan seterusnya. Ada bitwise complement atau negasi. Jadi sama, Mas. Dipakai. Bahasanya sama seperti yang kita tadi, logika AND tadi. Logika AND, logika OR, dan seterusnya. Itu bitwise. Oke, pertanyaan lain. Silakan. Ada lagi? Saya Bu mau tanya, Ya, silakan. kalau semisal yang di operator penugasan itu kan sama dengan plus sama dengan gitu. Misal saya nulisnya nanti sama dengan plus gitu, kodenya gimana, Bu? Gimana? Ulangi sekali lagi, Mas. Chandra? Mas Chandra ya? Siapa tadi? Ibnu, Bu. Saya Bu Ibnu. Oh, Ibnu ya, Nu. Kalau di operator penugasan kan semisal ada yang plus sama dengan gitu kan, Bu. Ya, betul. Kalau nanti di program kita nulisnya sama dengan plus gitu, nanti programnya jadi gimana, Bu? Coba dijalankan. Udah dicoba belum? Ayo, Belum. sudah dicoba di NetBeans atau belum? Nah, sambil saya kasih tahu. Kode pemrograman di sini nggak akan pernah ketika kita masukkan sesuatu yang salah, dia, keluar apinya, Bu. Itu ya. Bu, dia langsung, PC saya atau laptop saya langsung, ini Bu, keluar percikan air. Enggak. Saya nggak akan kasih tahu sebelum kalian nyoba nantinya. Kenapa? Kode pemrograman itu trial and error. Errornya masih cuma muncul warna merah, seret. Nanti di situ itu yang bikin pusing sebenarnya. Satu, ini bermasalahan. Kadang Bu, kurang kurung satu gitu misalkan. Nah, itu jadi trouble. Kurang spasi dan seterusnya, itu yang jadi trouble. Nah, jadi di sini kalian nanti dicoba dulu apa hasilnya. Ya, saya nggak akan kasih tahu. Biar kalian mau nyoba dulu. Karena orang IT harus mau trial and error. Gitu ya. Terus ini saya kasih kalian buat nyoba dulu. Sambil sepertinya ini acaranya udah selesai, jadi nanti saya bisa kembali ke TI. Representatif, kalian dikerjakan dulu ya. Satu, dan negasi kedua. Kelihatan yang Word di layar? Iya, Bu. Iya, kaget nih. Taruh tempat kalian ya. Coba sambil saya oper ke TI. Nah, difoto dulu boleh? Sudah? Fotonya? Halo, sudah kah? Fotonya? Sampun. Sudah, Bu. Ya, dicoba dulu. Bu Melih dulu sebentar ya. Nanti saya kembali lagi ya. Sudah dengan hasilnya ya? Halo? Ya? Iya, Bu. Ya, Iya, oke. Bu. Iya. Saya tak ke TI dulu. Ini acaranya udah selesai. Saya biar oper ke sana. T, Bu. Bawahnya? T. Bawahnya? F. Terus bawahnya? F. Yang lain sepakat? Iya, Bu. Sepakat. Iya, Bu. Sepakat. Iya, Bu. Betul sekali. Sekarang Desti Fitri, Aisyah. Sampingnya Mbak, negasi P1.
Desti Fitri Aisyah. Gampang ini masih, yuk. Apa ini? Yang ini? Masih di mute, Mbak. False, Bu. Terus? Bawahnya? Bawahnya false. Terus bawahnya? True. Terus bawahnya? True. Oke, yang lain sepakat? Sepakat. Oke. Milih siapa, Mbak? Bebas milih sekarang. Temannya yang ada di situ. Ayunda, Bu. Ayunda, ayo Ayunda. Ayo baik-baiklah dengan Ayunda ya, biar gak dipilih ya. Ayo Mbak. Yang itu T. Ah ya, terus bawahnya. F. T. F. Oke, yang lain sepakat? Sepakat. Oke, pilih siapa Mbak? Ayunda. Indah Yuning Tias. Indah Ayuning Tias. Oke. Para lelaki tenanglah, masih cewek-cewek terus nih. Terus ya, Mbak. Apa ini? Negasi P1 dan negasi P2. Berarti kalian nggak usah bingung ke sini lagi. Kenapa? Kita kan udah punya ini. Fokusnya ke sini aja, nggak usah fokus ke awal lagi. Kalau fokus ke awal lagi, nanti kalian malah pusing, salah lagi nanti hitungannya. Maka sekarang fokusnya adalah ke sisi yang sebelah dua ini yang sudah dinegasikan kan ini kamu. Nah, maka yang dinegasikan langsung dilihat tandanya apa? Oh, N. Nah, ya Mbak. F, Bu. Oke, terus? F. Nah, terus? T. Nah, terus? F. Oke, yang lain betul? Betul. Betul. Ya, pilih Mbak. Ganti Insya cowok, Allah. Mbak. Ya, ganti cowok sekarang. Pilih, terserah. Bebas, tinggal milih. Adam, Bu. Adam, oke. Adam. Adam Hafiz Abdillah. Hai Adam. Adam, adakah Adam? Adam menghilang. Ayo diganti lagi Mbak, yang lain Mbak. Adam yang mana Bu? Adam apa sih? Oh, Adam ada banyak. Adam yang merasa namanya Adam lah. Ya, Adam ada. yang nyaut barusan. Ya, Ya, Adam Julianto, ya Adam. ya, true, True, terus? false, False. false, Terus? true, True, terus? true, Ya, oke. Pilih siapa Adam? Ibnu, Bu, Ibnu. Ibnu. Ibnu siapa? Enggak Ibnu nena akeh iki. Enggak. Oh, enggak.
Ibnu sedikit Bu. Ya, Ibnu. F, Ya. T, Oke. C, Hmm. T. Oke. Yang lain ada yang jawabannya berbeda? Oke, Saya hati-hati. Bu. Oh, beda. Saya Kenapa? Bu. Ah, di mana duduk? Bedanya di Yang mana? negasi P1 or P2 itu Bu. Di mana? Yang ini? Kolom kedua dari kanan. Ini. Nggih, yang atas sendiri. Yang pertama Yang atas sama kedua. Nomor 1. Yang pertama sama kedua itu Bu. Oke, dilihat OR ya. Berarti negasi P1. Oh, ngelihatnya berarti negasi P1 ini sama ini ya? Harusnya yang dilihat ya? Sama P2. Oh iya Bu, salah. Iya, maaf. Min Ayo. kedua boleh. Iya. Paham. Kalau kayak gini, kalau salah satu ngaruh ke yang terakhir nggak? Ngaruh. Berarti harus hati-hati ya. Ngaruh Bu. Ya wes, ya diperbaiki dulu. Yang pertama apa? False. False. Aman. Bawahnya. Nah, T. berapa? T. True. T. T. Sama true. Gini betul? Ah, Betul Bu. Betul. Hasil akhirnya bener apa enggak jadinya? betul Bu, itu udah betul. Betul Bu. Nah, itu udah betul. Betul itu Bu. Oke, bisa ya? Iya, Bu. Terus sekarang saya lanjut ke yang berikutnya, percabangan. Saya share dulu. Kan banyak bermain-main dengan simbol flowchart. Simbol flowchart itu simbol sebagai penjembatan antara apa? Antara klien dengan programmer. Jadi programmer itu tidak diberikan kata-kata, tetapi diberikan apa? Diberikannya adalah flowchart seperti ini. Jadi nanti setelah kalian melakukan wawancara, proses wawancara yang dilakukan proses ngapain? Yang dilakukan adalah proses untuk merubah hasil wawancara ke dalam bahasa flowchart. Bahasa flowchart adalah bahasa simbol. Seperti ini contohnya. Kemudian di sini percabangan, kita sering menghadapi pilihan biasanya. Memilih, kemudian ada kondisi-kondisi di dalam bahasa pemrograman. Ada if, kalau cuma satu. Kemudian ada if else kalau ada lainnya, kemudian ada if else jika kondisinya lebih dari satu, kemudian ada switch case dan ada multi level yang akan kita pelajari hari ini juga. Nah, untuk kasus yang pertama di sini, ini jika kondisi buka kurung pernyataan 1 dan pernyataan 2, ini untuk if else. Nah, if else disimbolkan dengan belah ketupat. Kalau kalian ketemu dengan if, maka bentuknya yang ada di dalam flowchart itu adalah belah ketupat. Kondisi keluarannya 2, bisa benar atau salah. Kebiasaan yang sering lupa ketika bentuknya belah ketupat, nah ini harus selalu ada tulisan benar atau salah. Karena jika kondisi benar apa, jika kondisi salah apa. Contoh, kondisinya adalah jika hari hujan. Benarnya kalian membawa payung, misalkan pernyataannya. Nah, di dalam kotak persegi panjang ini isinya adalah membawa payung. Kalau kondisinya salah apa? Nah, ini ke akhir atau ke end. Tidak ada kondisi apapun, karena ini tidak ada else-nya, hanya if saja. Tetapi di sini, nah contohnya di sini, kalau di dalam bahasa pemrograman Java, contohnya di sini, jika bilangan yang diinputkan 0, kemudian dia dikasih bilangannya sama dengan 0, outputnya apa kira-kira? Ade bagus. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bisa Bu diulangi, barusan kurang jelas. Ya, yang ada di layar kalian masing-masing, ada bahasa pemrograman seperti ini, outputnya apa?
bilangan 0. Dan itu sama dengan 0, Bu. 0 gitu aja. Huruf 0 atau outputnya? Bilangan 0. Oke. Yang keluar outputnya untuk semua dilihat. Di sini inputannya adalah integer bil sama dengan 0. Bil ini apa? Bil itu adalah variabel. Jadi saya menyimpan bilangan 0 ini di dalam variabel bil. Variabel itu apa? Tempat menyimpannya. Kalau kalian punya lemari, bahasa mudanya, lemari itu saya beda-bedakan. Saya taruh untuk baju ke kuliah, baju untuk bermain, baju untuk pesta. Nah, dibeda-bedakan. Sama juga dengan bahasa pemrograman ketika kita bilang variabel. Variabelnya disesuaikan sesuai dengan kategorinya yang sudah dijelaskan oleh Pak Aji sebelumnya. Ya, jadi kamu menentukan wadahnya mau saya taruh apa. Oh, dia kata-kata, saya taruhnya di varchar atau string. Oh, dia bilangan, berarti saya masukkannya integer. Untuk data ini berarti dia integer bilangan sama dengan 0. Kemudian if bil sama dengan 0, maka outputnya adalah muncul ketikan huruf bilangan 0. Kalau saya lihat data ini, karena di sini bil 0, berarti outputnya ini. Kalau saya ganti in bil sama dengan 1, apa outputnya Rafli? Al-Fajar, Rafli, Al-Fajar. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outputnya apa, Mas? Kalau saya masukkan in bil sama dengan 1. Mungkin bilangan 1. Ada nggak outputnya di sini? Tulisannya bilangan 1. Oh, bilangan 0. Apakah bil ini sama dengan 1? Tidak, ya. Maka nggak ada outputnya keluarnya untuk kasus ini. Kalau kita lihat di sini, nah, maka dia langsung ke ending, ke akhir sini. Nggak muncul output apa-apa. Maka kita perlu statement salah. Kita perlu else. Yang tadi hanya if saja. Nah, yang tadi hanya di sini. Kalau saya ganti bil sama dengan 1, apakah bil sama dengan 0? Di sini kan bukan. Maka nggak muncul outputnya. Perlu kita punya else di sini. Statement jika kondisi benar, statement jika kondisi salah. Berarti di sini pernyataan dulu. Yang diinputkan apa? Apakah dia bilangan 1? Kalau benar outputnya apa? Kalau salah outputnya apa? Sehingga ini adalah kondisi if-nya, ini pernyataan jika benar, ini adalah pernyataan jika salah. Ini contohnya. Integer, bilangan ini adalah berarti inputannya. Saya menginputkan bilangan 1. Ini kondisinya. Jika yang diinputkan 0, maka outputnya adalah bilangan 0. Else system out print, ini adalah untuk menampilkan bilangan bukan 0. Maka kalau di sini integer bilangan 1, outputnya apa? Bilangan bukan 0. Bilangan bukan 0. Iya. Bisa ya sampai sini ya. Oke, dilihat. Ini adalah inputan kalian. Ini adalah inputan kalian masing-masing. Ini adalah yang diinputkan ke sistem. Kalau di sini saya ganti 0, outputnya yang mana yang dipilih? Bilangan 0. Bilangan 0. Ya, betul. Outputnya adalah ini. Dilihat dulu di sini karena bil sama dengan 0 ini mencocokkan. Dia mencocokkan dulu. Oke, next.
percabangan if, else if. Ini yang tadi kondisinya lebih dari satu. Sama cara ngetiknya if, kondisi satu, pernyataan satu, dan seterusnya. Langsung aja ke sini. Nah, ini bentuk flowchart-nya. Kondisi satu apa? Misalkan, jika nilainya lebih dari 80, statementnya A, misalkan. Kalau nilainya 79, masuk ke statement 1 atau enggak? Enggak kan? Masuk ke statement 2. Jika nilainya adalah misalkan 80 sampai 60, maka nilainya B. Ternyata nilai dia 40, berarti kan bukan masuk statement 1 sama statement 2. Berarti kita masuk ke kondisi yang ketiga. Nilainya misalkan di bawah dari 40 sampai dengan 10 misalkan, masuk ke statement yang ketiga. Ternyata nilainya 10, Bu. Ternyata nilainya kecil banget ya, berarti dia masuknya ke yang else body, atau pernyataan yang paling akhir. Dia tidak lulus, misalkan seperti itu. Ini kondisi percabangan if, else, if. Yang sering dipakai yang mana? Yang bentuk ini. Ya, yang bentuk awal kegampangan ya. Yang sering dipakai biasanya adalah bentuk kondisinya nggak satu. Kondisinya banyak biasanya, sehingga yang sering dipakai adalah flowchart yang bentuk terakhir ini. Nah, ini. Nilai lebih dari sama dengan 90, outputnya sangat baik. Yuk, sekarang saya tanya. Output nilai dari 70 apa berarti? Cukup. Oke, masih ingat ya, berarti ada lebih dari sama dengan. Ya. Oke, kalau pertanyaan saya, nilainya 101. Sangat baik. Enggak. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Baik. Ayo, sangat baik apa-apa ya. Sangat baik. Untuk kondisi ini nilainya sangat baik. Tetapi kalau nilai ada nggak 101? Enggak. Maka seharusnya itu dikasih pengkondisian ya. Dikasih pengkondisian sampai dengan maksimalnya adalah 100. Kalau nilainya adalah 59. Belajar lagi. Belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Oke, bisa ya di sini ya. Yang perlu hati-hati adalah nanti ada sama dengannya. Kalau ada sama dengan berarti masih nilainya dia. Tapi kalau misalkan dia nanti lebih dari 70 gitu kan, misalkan ya udah berarti nanti sama dengannya atau nilai 70 ngikut nilai di bawahnya. Karena dia lebih dari hati-hati dalam pengkondisian. Izin bertanya, Bu. Boleh, yuk. Yang barusan itu kalau misalkan nih Ini yang apa ini? Muhammad Khairul, Bu. Oh ya, Herul, silakan. Jadi, Bu. Izin bertanya yang barusan itu, Bu. Kalau misalkan nilainya 96, apakah yang nilai lebih dari 80 juga ngikut, Bu? Soalnya nggak ada batasnya juga. Oh, kalau untuk kasus ini dia dibatasi, Mas. Ini kan pembatasannya if, as if. Jadi kalau nilainya berapa tadi? Nilainya berapa? 96, Bu. Nilainya 96, berarti masuk apa? Sangat baik. Masuk yang sangat baik. Betul. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, pertanyaan lain. Nggak ada, kalau nggak ada, lanjut kita. Oke, saya lanjut ke switch case. Ini sama dengan percabangan if else. Akan tetapi dia punya kondisi. Nah, di sini kondisi switch case itu merupakan percabangan kode program di mana kita membandingkan isi seluruh variabel dengan beberapa nilai.
Kemudian, jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan diproses. Kemudian, kondisi switch case terdiri dari dua bagian, perintah switch, di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Nah ini, contohnya flowchart switch case, akan beli minuman, gitu misalkan dia akan baca minuman, misalkan yang diinputkan adalah jus mangga, ya udah dia hanya mengecek satu aja, selebihnya tidak akan dicek untuk kasus yang switch case. Nah, perbedaannya apa sih? Oke, secara umum dia sama. Tetapi yang pertama, kalau switch case dia lebih sederhana, apanya, strukturnya, kemudian bisa digunakan untuk kondisi nilai dengan rentang, range, atau dengan operator relasi kurang dari atau lebih dari. Sedangkan if, else, if, itu bisa. Jadi kalau tadi kenapa nggak ada rentangnya if else? Yang saya bilang harusnya kan sampai 100. Ya karena tidak disarankan untuk menggunakan itu. Disarankan adalah dengan menggunakan yang switch case. Karena rentangnya nggak mau. Nah contohnya ini. Rentang kalau kita mau bilang rentang if else-nya adalah, oh saya mau nilainya adalah 80 misalkan. 80 sampai dengan 100 gitu. Nah, kalau pakai switch case nggak bisa. Contohnya ini. Public dan seterusnya sama. Kalau if nilainya sama dengan A, if else dan seterusnya. Ini yang kita masukkan. Sama juga kalau case langsung. Jadi dia akan menyederhanakan dari kode programnya ini case A. Yang membedakan ada break di sini. Switch case itu dia selalu ditandai dengan break. Break itu adalah untuk berhenti. Berhenti dari program tersebut. Jadi kalau misalkan dia dicek nilainya adalah range A, ya sudah nanti outputnya adalah pertahankan. Dia nggak akan ngecek ke yang bawah. Jadi dia strukturnya lebih sederhana dibandingkan if else. Tapi itu tadi tidak semua switch case itu bisa dipakai untuk if else. Kasusnya apa? Nah ini bisa dilihat. Switch case tidak bisa digunakan untuk kondisi dengan nilai rentang atau dengan operator kurang dari atau lebih dari. Ya. Jadi kalau kasusnya kalian mau pakai operator relasi lebih dari dan kurang dari, sebaiknya pakai if else aja, jangan menggunakan yang switch case karena switch case tidak bisa mengakuisisi untuk yang data tersebut. Ini kalau nggak dicoba nggak bisa. Semoga minggu lalu udah pada nyoba. Ada yang udah nyoba? Saya, Bu. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Yang warna udah dicoba? Yang Sudah. else. Sudah, Bu. Ayo, Bu Mai minta salah satu share screen. Yang udah tadi. Saya mau share screen tapi di laptop, Bu. Ini saya pakai HP. Oh gitu. Mana yang ready? Yang ready on laptop. Ayo, tadi yang sudah-sudah. Saya, Bu. Ya, Mbak. Bentar ya, Bu. Ayunda dulu SMK, Ayunda. Iya, SMK. RPL? RPL. Oke, sip. Bes, enak, Bes. Nanti nggak bisa tanya Ayunda ya. Ayunda ajarin. Sharing. Ayunda asli mana, Ayunda? Asli Jember. Oh, di Jember.
SMK mana dulu? SMK 8, SMK 8 ini mana, Mbak? Semboro. Oh, di Semboro. Sambil nunggu netbinnya jalan, ada yang sama sekali nggak paham tentang pemrograman. Nah tuh, Diva sudah pesen Ayunda buat ngajarin. Ada yang sama sekali belum pernah di sini belajar pemrograman? Nggak paham jadinya, Bu, nggak apa-apa. Tuh, Mbak Ayunda sudah tersipu malu. Apa sih? Ini les Bu. Yun, diceritain Yun. Bunda, jelas Bu. Gimana, Bu? Diceritain. Yang warna merah tadi. Oh, iya ya. Jadi kalau misalkan apa di sini kan pilihannya itu merah, kuning sama hijau. Jadi kalau misalkan nanti milihnya merah itu outputnya itu munculnya Anda harus berhenti. Kalau pilihnya kuning itu outputnya nanti persiapan berhenti. Kalau misalkan hijau nanti outputnya itu silahkan jalan. Selain dari ketiga pilihan itu, nanti outputnya warna lampu salah. Terus outputnya itu di sini tulisannya harus kecil semua. Jadi ketika milihnya misalkan dia nulis merah, tapi M-nya besar itu dia nggak termasuk dari itu warna lampu salah itu. Sensitif berarti ya? Iya. Oke, dicoba Mbak, sampai lihat outputnya. Iya, oke. Terima kasih, Mbak. Bisa ya untuk yang ini ya? Jelas, jadi saya pakai G-option pin. Nah, untuk kondisinya, di sini ada pilihan, yaitu jurusan pertama dapat 3 pilihan. Informasi, teknik pertanian, dan peternakan. Di masing-masing jurusan terdapat beberapa prodi, yaitu contohnya di pilihan pertama. Di sini, pilihan pertama yaitu teknologi informasi. Di teknologi informasi terdapat beberapa prodi, yaitu di sini prodi pertama teknik komputer, kedua manajemen informatika, ketiga teknik informatika. Begitupun di jurusan kedua dan jurusan ketiga. Sudah, Bu? Ya, outputnya. Jalanin dulu. Outputnya, di sini apabila dijalankan, user disuruh menginputkan jurusan yang akan dipilih, yaitu ada teknologi informasi, teknologi pertanian, dan peternakan. Apabila saya memilih teknologi informasi, maka terdapat pilihan prodi, yaitu teknik komputer, manajemen informatika, dan teknik informatika. Belum muncul hasilmu. Apabila saya memilih teknik informatika, belum, Bu. Di stop dulu. Stop terus di share lagi. Atau masih proses ini? Bukan, Bu, saya pakai G-option pin. Nah ya, ini baru muncul.
Jadi muncul pop-up lagi. Sebentar, Bu. RPL dulu juga. Ya, Saifur. Gimana, Bu? Dulu RPL juga. Oke, RPL. Semua nanti akan bisa ya dicoba. Apabila di-run, maka akan muncul pilihan, yaitu pilihan jurusan. 1, teknologi informasi, 2, teknologi pertanian, 3, peternakan. Apabila saya memilih 1, jadi akan muncul keterangan bahwa yang pertama saya memilih jurusan teknologi informasi dan pilihan kedua di teknik informatika. Gitu, Bu. Oke, jadi multi level itu kayak gimana, Mas? Kondisi yang Multi level itu adalah percabangan yang di dalamnya lagi terdapat percabangan. Atau biasanya itu kalau di form bisa disebut combo box. Ya, betul. Jadi multi level, terima kasih, bisa di stop share screen. Ada nyoba kasir seperti yang ada di dalam PPT-nya. Jadi multi level di sini adalah kalau tadi kondisinya ya udah selesai, habis if else ketemu kondisi yang lain. Nah, di dalam else ini ternyata ada kondisi lagi yang lain. Kondisinya apa ya, bisa benar dan bisa salah, sehingga kita menggunakan yang namanya multi level. Semua nanti akan bisa kalau mau nyoba ya. Nek nggak mau nyoba nggak bisa ya. Jadi kuncinya di sini adalah kalian nyoba dulu. Dari nyoba akan ketemu nanti kok warnanya merah-merah atau Bumai itu kayak gimana. Nah, dari situ nanti baru ngubungi. Saifur, bantu saya gitu ya. Phone friend ya. Minta bantuan sama temannya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dicoba, kalian nggak akan pernah tahu. Kemudian, ada lagi yang mau cerita tentang kasir? Selain Saifur? Ada nggak? Cukup pusing. Ada yang sama sekali belum pernah megang Java atau sebelumnya nggak pernah, Bu? Saya dari pondok ya. Biasanya megangnya kitab dan Al-Quran. Sekarang harus megang bahasa yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Intinya yang perlu dipahami di sini adalah tadi ketika kita belajar operator, kalian harus tahu nanti simbol-simbolnya yang berubah. Kemudian yang kedua tadi flowchart-nya. Flowchart-nya disesuaikan dengan kondisinya. Kondisi yang akan dipakai apa? Kondisi, di dalam kondisi selalu ada jawaban benar dan salah. Nah, jangan sampai kalian lupa menuliskan benar dan salah. Kenapa? Karena nanti programmernya akan bingung. Akan bingung apa? Dalam menentukan bahwa ini benar atau salah ya. Kemudian tadi relasinya. Ketika kita bilang operator relasi berarti ada OR, ada AND, sama seperti yang ditanyakan bitwise tadi, sama kondisinya. Kemudian lebih dari sama dengan, itu yang perlu hati-hati. Ada kata-kata sama dengan, kurang dari, ada kata-kata sama dengan enggak? Kalau enggak ada ya berarti angka atau nilai tersebut tidak diikutkan. Tetapi kalau ada angka sama dengan ya berarti itu diikutkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. UTS-nya sampai apa, Bu? Sampai materi ini. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Pusing saya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga pemrograman dasar ya. Masih dasar, semuanya yang dulunya tidak dari SMK nggak apa-apa. Kita belajar bersama, dicoba dulu di NetBeans-nya, nanti ada trouble atau kendala apa, silakan bisa saling sharing dengan temannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada jangan lupa silakan lakukan presensi. Setelah UTS nanti kalian akan dengan industri, tapi insya Allah saya dan Pak Haji nanti tetap akan mendampingi. Nanti setelah dengan industri, dengan kami berdua. Gitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Mai mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.